Ya, selamat siang. Namo Buddhaya, Namo Amitoto. Salam Indonesia Maju. Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi tentang dunia musik. Dunia musik dan dunia yang tentunya penuh canda tawa, keceriaan, dan di mana musik adalah bagian harmoni dari hidup. Kemarin kita sudah mengundang artis Buddhis. Saatnya sekarang kita mengundang guru atau pengajar atau dari sekolah musik, lulusan musik ya yang lumayan dan aktif banget. Beliau dari orang Medan yang hidup di luar negeri ya, dan sekolah juga di luar negeri, di Shanghai tepatnya, dan berhasil untuk menjadi guru dari orang luar yang ada hidup di luar negeri di Shanghai khususnya. Mudah-mudahan tersambung ya, karena dari Cungko itu membutuhkan sinyal yang lumayan pakai VPN kalau untuk Instagram ya. Oke, kita nantikan beliau. Ya, sebetulnya kalau kita bicara dalam kehidupan, maka kita akan bisa melihat ada orang yang dari semasa kecilnya biasa saja, tidak berprestasi atau tidak mendapatkan suatu apapun yang secara gelar ya, atau sudah sampai kaget, kaget sampai mau terbang ini. Iya, ini dia orang yang heboh ya, memang anaknya heboh luar biasa, makanya dia seneng banget sama anak kecil dan dia cocok banget sama anak kecil, makanya dia nggak pernah besar. Tuh kan, santai pelan. Mau bener nih pagi-pagi. Di sana udah siang ya, udah jam 12 ya kalau nggak salah ya harusnya. Iya, udah jam 12 tuh. Sini udah jam 12. Iya, bagaimana, sehat ya? Sehat. Kencang. 12. Wah, berarti tinggal 2 hari lagi ya. Tinggal 2 hari lagi menuju ke pembebasan. Ya. Sekarang Cungko kemarin ulang tahun negara ya. Maksudnya hari libur ya, coaching ya. Dan itu rame banget di mana-mana. Untung kamu nggak kemana-mana, di rumah saja. Iya. Dan itu benar-benar rensan ya. Wah, orang seperti gunung dan lautan. Iya. Gimana rasanya di hotel saja? Menyenangkan ya? Saja ya gitu, suhu memang di Medan juga di rumah saja. Iya, habis di Jakarta juga di rumah saja, di Wihara mau kemana? Iya, kalau di Medan kan masih bisa lihat kapal terbang karena dekat bandara. Udah ganti suhu. Udah ganti. Iya. Oh, lihat kereta ya. Sekarang lihat kereta ya. Pesawatnya udah nggak ada yang turun situ ya. Jadi cuma kereta yang turun situ. Iya. Baiklah, silakan mengenalkan diri dulu, Anas. Kenalannya gimana, Su? Oh, ya ampun. Baca CV. Kayak mau kerja gitu ya. Ya. Kenalin diri, emang nggak pernah kenalan sama orang gitu ya. Halo, saya namanya siapa? Oh ya, susah bahasa Indonesia. Maaf pemirsa, dia ini biasa pakai bahasa Mandarin. Jadi nggak apa-apa, Anda ngomong Mandarin aja, saya terjemahin. Sombong. Iya. Dari Medan. Yes, waktu mingce cuse Anastasia. Kauli namanya. Ada Kauli Chai. Loh. Nama saya Anas. Ya. Dari Medan. Terus sudah tinggal di Shanghai 10 tahun. Wah. Shanghai 10 tahun. Dari Aceh ada Kotomi Seriadi nih. Nah, dari Aceh tuh ya. Tinggal dari Padang juga ada Filu. Nah, ada dari, wah banyak ini dari mana-mana pada ngumpul. Kok sekarang saya nggak bisa ini ya, ngelihat semua komen ya. Dulu ada segitiga kecil di kanan, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau dulu komennya bisa banyak, iya saya juga nggak tahu. Sekarang udah susah. Ya sudah, nggak apa-apa. Lanjut. Asal dari Medan, tinggal di Shanghai. Iya. Jadi bukan orang tinggal di Shanghai. Medan Lang ah, Medan Lang. Medan Lang, iya Medan. Ya Xiaobak.
enggak, suhu enggak. Iya. Nah, jadi dari umur berapa di Shanghai? Dari tamat SMA, habis itu aku ke Mm-mm. Shanghai Conservatory buat Qingshu. Awalnya Qingshu doang, suhu. Rencananya Iya, 2 tahun di piano iya, department, terus mau balik ke iya. Medan. Ternyata karma baik, Medan. jadi Ah, ah. dapet beasiswa di music education. Wow, jadi bukan guru piano tapi ini guru musik. Memang betul-betul musik ya. Nah, jadi kemarin Iya, ada ngobrol-ngobrol tuh sama sama Buddhist worship ya, sama Buddhist worship karena dia juga lagi betul-betul kayak mau ngembangin semua orang-orang yang bisa bikin lagu-lagu Buddhis menjadi lebih ceria, lebih lebih seru gitu dan lebih yoi ya ceritanya gitu. Terus aku iya. bilang, ini hari ini ngobrol nih sama saya orang Shanghai gitu ya. Nah, terus juga di CV kan dibilang ada bisa bantu orang yang mau trading juga ya Indonesia Shanghai bisa dibantu. Nah, tadi juga dia nanya tuh, Suhu boleh kenalin katanya gitu. Kalau saya mau trading bagaimana? Wah, jadi lu Wah, udah gini aja udah lumayan ya. Nah, sekarang eh, iya, sekarang boleh dikasih tahu ke kita bagaimana mengapa kamu punya pemikiran mau menjadi guru atau bisnismen atau apapun peluang yang bisa kamu dapatkan. Kan orang-orang banyak yang pusing nih di tengah pandemi, tapi kayaknya kamu nggak pernah pusing gitu ya. malah kemarin kan di Medan kan Hmm. 9 bulan. Itu pertama kali sih tinggal di rumah sebulan. Ah, Biasa aku udah tak kemana-mana itu. Nah, hmm. nggak ada kerjaan nih, jadi kepikiran bisnis. Kalau untuk Ya, yang bisnis di Shanghai itu memang udah saya ya, sebelum saya tamat. Jadi sebelum saya ya, tamat Shanghai Conservatory, aku kan mikir gimana caranya supaya saya bisa di China juga. Karena ya, kalau musik saya udah tanya, kalau misalnya kita mau buka sekolah musik, kita harus ada 2 orang. Jadi misalnya saya sama 1 orang China yang harus ada hmm. kelulusan sertifikat keguruan. Nah, saya Oh, tuh orangnya gimana ya, Suhu, kalau misalnya ada partner gitu takutnya ribut atau apa. Jadi ya iya, udah sendiri aja gitu kan. Tapi ke jalur bisnis karena memang selama oke, aku di musik selama 4 tahun enggak selama 5-6 tahun di Shanghai saya ada bantuin orang misalnya kayak translate masukin barang ke ya, Indonesia jadi ya tunggu, udah sekalian ya. buka PT kecil-kecilan, Suhu. Ya, oke. Itu berarti yang muda yang berkarya, yang muda yang bukan hanya memikirkan, oh ini bidang saya, jalur saya, tapi saya memikirkan alternatif dan kemudian masih bisa. Pilu Iya, tuh, Vivi Lulu, masih ngecici nggak? Dulu kita les piano di Polonia bareng. Ini oh juga Wong iya, Medan, Vivi Luhur namanya, Vivi Luhur. Anaknya namanya Jojo, sekarang tinggal di lo Padang. oh, udah ke Padang. Halo Tinggal di Vina. Padang. Masih ingat ya? Nah, itu Wong Medan juga, Polonia, dekat. Keluarga luhur semua itu. Oh, Tadi juga ada yang bilang sama Suhu, Suhu, Ana siapa Suhu? Kok suaranya bagus, terus orangnya kayaknya lucu. Baik banget nih kayaknya, kelihatan gitu. Boleh nih jodohin sama anak saya. Oh, lala, jadi biro jodoh. ah, jadinya aku jadi biro Ya, jodoh. oh tidak. Tetapi berbagi kebahagiaan. Mana tahu ada yang bertemu di sini kan. Nah, dengan begini kita bisa lebih, ini loh teman-teman kita, ini loh sahabat-sahabat kita, ini loh yang bisa kita berikan pada dunia, bukan hanya pada Indonesia, ya kan? Iya. Nah, betul. Jadi Anas, kamu ngajar anak-anak sekolah. Kayaknya anak-anak juga seneng banget sama kamu, cara pengajaran apa-apa memang beda sama orang Cungko gitu. Enggak sih, intinya saya kan Hmm. lebih suka di music pedagogy art. Jadi itu Iya, lebih apa ke sih itu? Ada yang nanya, itu apaan? Pedagogy of itu apa ya? Katanya pedagogy gitu. art itu jadi belajar musik diusahakan combine sama kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kayak saya suka ngajarin musik, kita connect ke misalnya anak-anak lagi trennya apa gitu. Misalnya trennya lagi TikTok, demen TikTok. TikTok gitu, TikTok. Tapi kalau TikTok TikTok doang, cungwennya apa? Toyin ya? TikTok Toyin, itu Toyin, cungwen, oh Toyin itu Toyin. TikTok. Oh, Mm-mm. aku dulu tahu Toyin, Toyin gitu ya. Oh, taunya di Indo itu jadi TikTok. Oke, Iya. Nah, ya.
Kalau gimana cara, maksudnya kan semua anak kecil itu belum tentu jadi profesional. Misal jadi pianis, Ya. jadi singer atau apa. Tapi jadiin mereka kayak dari musik itu bisa kita dapat banyak. Contohnya dari ekspresi, ekspresinya Hmm. ketika marah, ketika sedih, ketika apa, semua bisa dituangkan ke musik. Karena musik itu ada dynamic dan lain-lain gitu, Suhu. Oh gitu. Nah, ada Erika dari Jambi, anaknya juga main drum. Erika dari Jambi tuh dari kecil katanya seneng banget sama drum, jadi dia drummer dia. Wih, mantep. Nah, Drummer itu iya, kalau untuk orang Asia sebenarnya lebih ya, setelah di research, kalau untuk orang hmm, Asia lebih bagusnya di music. Jadi misalnya di suara, misalnya do re mi fa sol la si do itu lebih bagus daripada rhythm. Tapi memang bukan berarti orang Asia semua nggak bisa rhythm, enggak. Karena saya sendiri hmm, kebalik, saya lebih hmm. unggulnya malah di rhythm percussion yang begitu. Nah, Rhythm biasanya itu percussion. lebih ke orang Amerika, orang hitam kayak mereka jalan aja udah ada beatnya udah ada. Oh, udah ada beatnya gitu, ngebeat ya. Iya, Seneng sih ya kalau ngomong pakai ngebeat, beat, beat, iya, beat. iya. Oh yeah, oh yeah. Itu Kalau ngebeat orang, ya. Oh, iya, ya. kalau orang Asia lebih bagusnya di suara, misalnya do re mi Di sol la suara. apa gitu. Iya. Oh. Semuanya tidak Ada? menutup kemungkinan orang Asia itu nggak bisa main drum, enggak. Jadi Hmm, balik hmm, lagi, mungkin kayaknya ada hmm. hubungan sama kehidupan sebelumnya kali ya, Su. Nah, iya. Dia ngelihat ember aja dipukulin, dia ngelihat panci dung dung cang gitu kan. Iya, Nah, mungkin dulunya pernah jadi biksu juga karena main tambur gitu kan. Dung main cang kali cang, tok tok dung tok. cang. Iya. Mega Mui, tok tok tok, ya kan. Ya. Iya. Jadi ternyata musik itu dengan kehidupan itu nyambung ya. Satu Nyambung, kesatuan. nyambung. Oh, aku baru tahu loh. Tadi kamu bilang apa tuh tadi yang bahasanya off apa itu? Di Off gigi off. itu salah satu Mm-mm. metode doang, salah satu metode Hmm, pengajaran. Kalau dari off hmm. itu dia intinya dia mau anak-anak bisa menciptakan musik sendiri. Wow, Gitu. Iya. how Jadi come? kita cuma kasih, misalnya kita kasih garam, kasih tomat, Ah, kasih paprika ini ya tomat. Ya udah, kalau mereka mau masaknya kayak mana, mereka kreatif sendiri. Kita nggak boleh salahin mereka. oh, Salah nggak ya, boleh. harus paprika dulu, harus bawang dulu. Nggak, kasih Oh mereka ya. kreatif gitu. Jadi Oh, cocok banget sama kamu. Cocok sama kamu. Kamu kan sukanya begitu. Kalau dikasih tahu rumusan nggak mau, tabrak terus. Aduh. Iya, kalau pakai randon, aduh suhu ini randonnya apa sih? Nanti dia tanya lagi, kenapa nggak begini su? Kenapa nggak begitu su? Kayaknya kalau begini bagus. Oh ya ternyata cocok itu ya kayak begitu. Karena kreativitas sendiri, dunia sendiri, musik sendiri, ya itulah lifestyle ya. Jadi musik itu memang dunia musik sendiri. Nah, gitu. Kalau untuk anak-anak mungkin bisa, misalnya ada apa ya namanya, autis ya Suhu, yang kayak diem Ya, autis. gitu. Yang Ya, ada autis. autis atau hyperaktif, mungkin kalau belajar Ya, musik dia bisa lebih ketolong, benar. gitu, Lebih cepat. normal, Lebih cepat. Ya, betul-betul. lebih jadi lebih normal gitu. Yang hyperaktif sih murid saya banyak. Kalau yang autis kebetulan cuma 2. Saya ada 2 doang. Karena anak autis itu dia senangnya ritme kan, ritme berulang-ulang, irama berulang-ulang dan exacting bagi dia dan dia bisa dengar berulang-ulang, ya. Iya. Terus memang rada beda. Kalau lebih susah menurut aku yang autis. Yang hyperaktif maksudnya ya lebih gampang ya mungkin untuk ditarik balik. Kalau autis kemarin 1 tahun. Jadi selama kelas itu dia nggak ngomong, cuma diem dong. Habis itu kalau tiba-tiba dia ngambek, dia banting pianonya, boom gitu, tutup. Waduh. Jadi mau. Iya, 1 tahun loh. Untung bukan grand piano ya. Gak apa-apa. Grand piano biasa di kayak gitu nggak bisa rusak sih. Cuma ya kan. Oh, nggak rusak kaget, ya? Kaget kan. Duh, Kaget. tiba-tiba kayak gitu kan. Bingung kita. Jadi 1 tahun, setelah 1 tahun, oh ternyata dia orangnya begini. Baru pelan-pelan, tahun kedua dia udah. Jadi, entar dulu Nas. Selama 1 tahun kamu ngajarin apa ke dia? Hanya masukin data?
enggak ngajarin piano, tapi dia kan diem doang. Ya udah kita bisa. Dianya hanya merhatiin, dia hanya fokus merhatiin. Dia fokus. Kamu dia yang ngajar sendiri. Dia bisa. Kita iya. Dia main cuma kayak ngomong sama patung suhu robot. Jadi dia nggak kasih feedback apa, dia cuma laksanain gitu doang. Tapi dia bisa dengar, bisa praktekkan. Bisa, dia bisa. Kalau menurut orang tuanya, menurut orang tuanya dia bukan otis karena dia belum kenal sama guru. Ya udah, saya coba. Tapi 1 tahun suhu, jadi aku ambil kesimpulan sendiri mungkin dia autis. Tapi aku juga nggak berani. Tapi 1 tahun loh suhu. 1 tahun. After that, setelah 1 tahun itu ada perubahan besar. Ada. Jadi ngobrol. Ya, bagaimana dia? Bisa ngobrol, bisa berani tampil ke panggung. Habis itu saya lepas. Jadi dia udah boleh ke guru lain. Karena jauh banget ke rumah aku, mau 1 jam kan, kasihan kan. Aku mikirnya, aduh kasihan. Jadi aku ngomong sama papanya, aku bilang, anakmu udah bisa sama guru lain. Sebelumnya mungkin guru lain nggak mau kali ya. Dia ganti terus gurunya, ganti sampai baru stay, baru 1-2 tahun. Aku bilang, dia udah bisa. Di samping rumahnya ada tempat les juga, Su. Kan kasihan, Su. 1 jam nanti datang, 1 jam pulang, 2 jam udah habis di perjalanan. Gitu. Iya, betul. Menyarankan dia sama guru lain. Kalau nggak capek, kasihan. Aneh ya, Su, ya. Jadi, malah melepas murid ya. Biasa orang nggak mau lepasin ya. Tapi itu kan namanya bodhisatwa. Bodhisatwa itu ngambil yang susahnya, terus memberikan yang mudahnya pada orang. Aduh. Nah, ada keponakan juga tuh, Amel Carmelita baru join. Ya, tadi ada Buddhist Worship juga join, Willy Putra. Ya, ada banyak teman-teman kita di sini. Dan juga Erlina, MCI. Wah, ya. Jadi kita mendidik anak ternyata tidak mudah ya. Jadi sesuai dengan bakatnya, terus kita passion, kesabaran juga, terus juga membiarkan anak-anak itu tumbuh dengan sendirinya. Iya. Iya. Ya, benar. Terus kan ketika kamu ngangkat anak-anak lulus semua itu, perasaanmu itu bagaimana tuh saat itu? Saat di panggung lihat semuanya pada lulus, dapat piala, dapat uji. Enggak lulus sih, Suhu. Jadi aku setiap tahun mengadakan konser untuk murid-murid aku sendiri. Jadi biar mereka ada panggung, buat mereka tampil. Dulunya setahun 2 kali. Habis itu setahun 2 kali, guru saya sendiri, dosen aku bilang, kayaknya kamu terlalu capek sih kalau setahun 2 kali. Jadi disaranin setahun sekali. Dan beruntung saya dapat guru-guru yang walaupun aku udah tamat, gurunya biasanya tetap datang hadir di acara aku untuk jadi bukan juri sih, kayak kasih komentar ke anak-anak gitu. Luar biasa. Jadinya itu kamu bikin perform buat mereka sendiri tampil ya. Wah, luar biasa. Apresiasi buat anak. Sewa panggung sendiri, semua sendiri. Wah, luar biasa. Ada sponsor juga kan? Jangan semua ditanggung sendiri gitu kan. Iya, ya sepertinya sinyal ya. Ya, gak. Ya, platform. Ya, memang. Jadi biar mereka bisa seneng kan, bisa tampil, orang tua mereka juga bangga gitu. Bangga, betul. Luar biasa. Aku pikir itu tingkat kelulusan atau ujian. Ternyata itu salah satu bentuk apresiasi dari guru kepada murid. Jarang banget ini kayak begini ya kan. Nah, jadi ini salah satu bentuk ujian anak juga. Kesannya kayak mau konser beneran ya kan. Dan dia lebih well prepared gitu ya. Dan pasti nanti akan bermanfaat sekali. Terus ada kebaikan apa nih yang menurut kamu? Apa sih kebaikan itu? Terus kamu udah melakukan apa nih? Karena saya tahu kamu juga banyak banget melakukan kebaikan. Ya. Aduh, kebaikan apa ya? Aduh. Kebaikan itu lebih bagus nggak kita sadari nggak sih, Suhu? Jadi kita lakuin aja. Mengalir aja, ya. Yaudah, jangan waktu melakukan bahagia dan udah jangan diingat-ingat lagi. Ya sudah, itu betul memang seperti itu. Tambah pamrih itu namanya. Mengalir. Pokoknya seperti main piano, tereng, tata selesai gitu kan. Oh ya, kamu terkenal dengan photographic memory. Ya, karena cara ngapal kamu, cara belajar kamu bukan cara ngafal, tapi cara melihat.
Nah, tolong dong dikasih tahu ke kita-kita nih. Mungkin juga ada anak-anak daripada yang hadir di sini atau pemirsa nanti di rumah. Apa sih itu topographic memory? Karena orang tua nggak tahu loh ada kelebihan ini. Kamu sama Ko Yanto itu juga punya kemampuan ini. Ya bayangin aja dia sekolah hukum dan dia bisa hafal semua kitab-kitab perundang-undangan yang tebal-tebal itu. Ternyata dia bukan menghafal, tapi sama seperti kamu, photographic memory. Ya, coba dijelasin. Nah, Itu karena iya. kali suhu. Itu karena malas. Malas. Enggak semua orang punya kemampuan itu. Iya, makanya. Kamu kapan menyadarinya kamu punya kemampuan itu? Pas belajar piano. Pas waktu sekolah enggak? Iya. Sekolah ada. Kan aku belajar pianonya dari umur 4, suhu. Iya, itu dari kecil, Non. Iya, malah duluan piano daripada itu. Tapi waktu sekolah pendidikan nggak tahu, mungkin waktu SMP, SMA gitu. Tapi kepepet doang, suhu. Kalau misal nggak kepepet, aku nggak pakai juga. Sampai gitu. Jadi sampai kalau misalnya partiturnya aku nggak hafal, besoknya udah mau ujian, udahlah aku pantengin aja, liatin aja itu. Jadi ntar ujian ya udah kayak depannya ada partitur aja. Gitu. Ini kelebihan ya, nggak semua orang punya soalnya. Saya juga mau mencoba apa yang kalian bisa gitu. Saya liatin, saya pantengin, hingga keluar. Yang keluar malah gambar Buddha, gambar meditasi. Iya. Iya. Nah ini ada Grace Valen dari Jambi. Ya. Halo. Nah mungkin kepepet doang sih, aku nggak kayak kok apa Wedi ya. Mungkin dia kan pakai terus, mungkin bisa makin hebat. Kalau aku nggak, aku cuma kayak. Tapi cara kerjanya kamu pantengin aja, liatin, perhatikan, konsen di situ, terus nanti waktu kita tampilin lagi seperti ngelihat biasa gitu ya. Kayak visualisasi itu muncul gitu ya. Iya. Iya, seperti buku dibuka begitu, ya. Iya. Soalnya aku kan kayak mesin fotokopi gitu ya, mesin fotokopi kan seret, nanti dia tampil. Iya, lihat aja pokoknya. Proyektor. Oke. Jadi nggak usah dihafal ya. Nggak sering-sering pakai. Kalau masih bisa hafal, aku hafal. Soalnya waktu kapan ya, SD atau SMP ya, pernah ujian biologi, terus aku bilang, aduh ini ada di halaman 43. Temen gue bilang, lu kok tahu? Lu coba buka halaman 43 di bagian sini. Aku bilang ada. Tapi ya gimana? Aku pernah sekali doang pas yang sekolah. Karena biologi pelajaran paling gak bisa. Paling gak suka. Iya. Luar biasa. Ya mungkin perlu ini adalah akibat kesadaran dan perhatian, fokus. Kan kalau main piano itu sebetulnya tangan-tanganmu itu sadar nggak sih antara otak, tangan, kamu mau kemana, atau dia otomatis berjalan sendiri setelah kita menguasai gitu? Jadi itu ada hafalnya, ada 2. Satu itu hafal dari otot, jadi itu yang tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau kita hafal otot, ntar kalau misalnya dia keputus, misalnya atau salah pencet, dia nggak bisa sambung. Jadi bagusnya bener. Apanya yang keputus? Jari-jarinya keputus? Enggak, maksudnya main piano salah gitu kan. Musiknya keputus kan, ke pause, ke stop. Iya, ke pause. Iya. Kalau kita hafalnya hanya karena otomatis itu, karena otomatis kan gitu. Tapi disaranin guru-guru itu hafalnya harus ini sama partiturnya beneran dihafal. Jadi otomatis waktu kuliah, gurunya sampai bisa bilang kayak gitu, oke, birama ke-10. Ketukan kedua. Hayo. Apa ya? Kita pasti mikir kayak gitu. Aduh, apa ya? Iya, apa? Terpaksa lo suhu. Saya sih nggak tahu. Saya taunya cuma birama lagumu di balik. Jadi aku kalau biasa langsung ya udahlah sehari sebelum kelas aku pantengin lagi bukunya. Biar ntar ditanya di sebelah sini aku langsung tahu ini notnya ini ya. Ntar gurunya tanya, lu kok bisa? Karena ada teman-teman saya sih mereka hafalnya per bener-bener per note gitu. Kalau aku kan ini ada pakar mindfulness ini bilang Dharma Putra Diki ya. Dia banyak ngikutin sesi-sesi meditasi, terapi dan segala macam. Dia bilang muscle memory.
karena latihan sekian lama. Ya. Oh, memori otot. Aku baru tahu memori otot karena latihan sekian lama. Jadi inilah yang disebut, kalau itu kan berarti tangan ya. Kalau kita kayak baca tapeco gitu kan, awal-awalnya bacanya aduh nggak inget, tapi lama-lama jadi terbiasa. Itu rupanya otot sini ya, masuk memori. Kan suhu bacanya cepet banget sih, nggak bisa ngikutin. Iya, awalnya juga saya lah nggak bisa, tapi lama-lama udah terbiasa. Karena memori ini yang bekerja, jadi mulutnya aja yang bekerja. Iya. Oke, ternyata ada muscle memory. Yes. Thank you, Diki. Aduh, kalau meditasi aku nggak bisa meditasi. Loh, ini saya mau bertanya. Main musik kan fokus. Fokus, konsentrasi. Itu kan meditasi. Apa bedanya ketika kamu pejamkan mata? Itu juga meditasi. Nah, kalau kamu diam, apa yang nggak bisa dimeditasi? Yang bagian mana yang nggak bisa dimeditasi? Kalau kamu kan lagi main musik, lupa semua kan? Kadang-kadang nggak inget apa-apa, kadang-kadang hanya benar-benar terjun, fokus di bidang musik, ya kan? Iya. Itu namanya musik meditation. Nah, itu adalah meditasi masuk ke dalam. Kalau kita silent meditation. Kalau musik ada suara, ada mendengar, dan ada tadi kamu bisa membayangkan, melihat, ada gerak. Itu adalah meditasi yang gerak. Kita di Zen namanya ini daily meditation. Meditasi kesehari-hari itu sebetulnya dari yang tadi tenang, dipakainya untuk ini, untuk gerak, untuk action. Waktu masak konsentrasi masak, waktu potong konsentrasi potong, waktu tidur juga konsentrasi tidur gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, makan konsentrasi, minum konsentrasi, ini adalah konsentrasi keseharian. Waktu sitting meditation, itu konsentrasi silent. Sebenarnya juga nggak silent. Waktu kita duduk itu, kita diam, kita malah mendengarkan suara-suara yang tidak pernah kita dengar. Sekarang kan kamu kan musik, dengarnya suara musik, dengarnya suara orang, dengarnya suara yang lain. Pikiran kamu fokusnya keluar. Nah, ketika kita meditasi, pikiran kamu yang difokuskan, diarahkan ke dalam semua. Malah baru bisa dengar. Pikiran kita bawel banget ya. Pikiran kita berisik banget ya. Mikir begini, mikir begitu, ting, 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 semua muncul semua. Padahal kita lagi diam. Padahal mata kita lagi terpejam. Padahal mulut kita lagi diam. Padahal telinga kita lagi off. Mata kita lagi off, semua off. Tapi kenapa berisik banget? Nah, tugas kita hanya pikiran, mengamati pikiran. Pikiran yang ribut, pikiran yang berisik, pikiran apa. Itu cuma dilihatin. Sampai nanti pikiran yang berisik ini jadi malu. Wow, isa dia. Malu sendiri karena ada yang ngeliatin kan, mantau. Wah, iya, nanti dia pelan-pelan tuh, lembut, pelan-pelan dia akan diam. Nanti pelan-pelan yang di berisik ini dia udah mulai masuk ketenangan, silent. Itu fokus, sama. Kamu fokusnya di yang gerak, sekarang di saatnya kamu diam. Nah, kalau ini nanti seimbang antara kita sehari-hari dengan bergerak sama saat kita sehari-hari diam, silent. Itu enjoy banget. Saat kita diem, kita bisa tenang. Saat kita ribut, kita juga bisa tenang. Nah, itu dia. Kan kamu terkenal dengan panikan. Kenapa kamu panikan? Karena kamu nggak bisa silentnya. Di silent kamu nggak mampu. Tapi kalau di rame-ramenya, kamu kuat banget di situ kan. Nah, fokusnya bisa kuat kan. Ya, apa-apa juga fokus. Nah, gitu. Jadi, ini saling membantu sebetulnya. Karena apa? Ketika kita mau main piano kan hening tuh. Tempat konser kan hening. Ketika satu nada aja, teng, keluar, balik lagi kan ke telinga kamu kan. Masuk kan ke jiwa kamu. Nah, itu meditasi kayak gitu. Mirip. Mirip. Ketika hening, tempat konser hening kan ada jeda berapa lama tuh kan hening kan. Cuma orang jalan aja peletak, 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 peletak. Nah, pikiran kita kalau lagi hening, itu kayak di ruang konser. Mirip. Jadi belajar meditasi dengan belajar musik sebenarnya sama, bedanya ketika kamu perform cuma suara tuts sama suara yang dimainkan. Nah, saatnya ketika kamu diam, jeda. Itu adalah suara keheningan. Nah, suara keheningan itulah harusnya batin kita kayak gitu. Suasana batin kita dalam hening persis dalam ruangan konser yang banyak orang tapi tanpa suara. Dan ketika cuma satu not, ting, kayak gong, tong. Kenapa meditasi kesadaran atau mindfulness selalu pakai gong? Ketika gong itu bunyi, tong, itu langsung masuk. Aduh, tenang. Membran-membran kita tersentuh. Sama seperti musik piano. Ting, di ruangan yang hening. Nggak jauh beda lah. Bisa dipoles.
Soalnya kan aku Malah ngerti. malah pemeditasi belum tentu bisa memainkan musik. Kan musik ada partitur, ada tempo, ada apa. Pemeditasi belum tentu bisa memainkan musik, tapi pemusik bisa gampang masuk ke meditasi. Karena fokusnya dia udah dapat. Cuma kuncinya aja yang belum terbuka. Iya, ya. Iya, soalnya kan kadang juga ngerjain banyak barang. Misalnya dulu pernah main di restoran kan. Nah, Ya, tapi aku main piano, tapi depannya hafalan. Karena besoknya mau ya. ujian. Jadi aku lebih bisa yang banyak-banyak gitu. Multitasking, Itu bisa. multitasking. Bisa, tapi aku Tangan nggak main bisa. piano, pikiran ngapalin pelajaran. Iya, bukunya buku pelajaran makanya dikerjain manajernya. Ini sejak kapan partitur berubah jadi tulisan? Tapi kamu main musiknya musiknya berhasil main. Main lah, tapi main J-Chow, JJ Lin, apa. Tapi Oh, aku lagi bacain itu. Besoknya ujian suhu, tapi kerjaannya nggak boleh diganti. Nggak ada yang mau ganti. ini Terus sih aku udah izin sama manajernya. Aku bilang, pokoknya yang penting lu nggak dateng, lu lihat aku tetap kayak biasa aja main piano. Lagunya semua ada, aku bilang. Tapi partiturnya aku ganti ke buku sekolah. Karena waktu itu sejarah China, sejarah musik China pusing itu, susah banget. Aduh, itu sampai iya, Cungkua Inye Lise ya. Dari 3 senar, 4 senar, 8 senar, 16 senar. Ya, Cungkua Inye Lise. Dari hulu aja sulingnya, cice ya. Itu aja banyak macamnya ya. Dari kecil, halus, besar. Waduh, pusing memang betul. Apalagi sejarah bagaimana musik Cungkua dulu waktu menyatu dengan musik Eropa. Ada transisi antara itu, Cungkua dan Chinese and Eropa ya. Terus juga udah belum lagi musik modern. Pusing memang. Nah, tapi ini di sini makanya dikatakan tadi saya kata pemeditasi belum tentu bisa fokus di yang lain-lain. Tetapi cara kamu bisa double tasking atau multitasking itu adalah satu hal yang wow gitu ya maksudnya. Lagi main musik bisa ngapal. Konsentrasi nggak pecah. Itu udah dikonsentrasi sebetulnya. Sama seperti seorang petani. Petani itu dia nanam, tahu kan nanam padi kan? Nanam padi itu kan jalan dari depan ke belakang, lewat mundur. Nah, tapi karena dia sudah terkonsentrasi, maka tetap jaraknya sama semua loh. Karena itu terkonsentrasi. Tapi kalau ditanya dia lagi ngapain? Sebenarnya dia bilang dia lagi mikirin yang lain, dia lagi menyanyi, dia lagi apa segala macam pikirannya. Padahal tangannya udah bekerja sih, tep gitu. Dan itu adalah bedanya ketika kita udah biasa ribut di luar, udah biasa dengan kondisi kayak gitu, saatnya kembali ke keheningan itu yang agak susah. Jadi keheningan itu adalah fangxia. Fangxia itu melupakan semuanya. Saat kamu lagi bekerja, saat kamu lagi aktif, biarin itu aktif, tetap mindful di aktif, nggak ada masalah. Tapi saat kita lagi hening, fangxia, lupakan itu semua, tinggalin itu semua, dan hidup saat ini, momen ini, detik ini. Fangxia namanya. Ini fang tersiama. Nah, karena satu saat, karena fangxia itu, nanti kita akan lupakan, akan tinggalin ini semua. Nanti saat detik-detik kita kematian, yang dibutuhkan bukan konsentrasi kamu, yang dibutuhkan bukan multitasking kamu, yang dibutuhkan bukan kehebohan kamu dan kesibukan kamu. Saat detik kita mau meninggal itu yang dibutuhkan adalah fangxia. Melepaskan semua beban, keinginan, dan apapun yang pernah kita kerjakan kemarin. Karena kalau nggak bisa dilatih ini, nanti waktu mau meninggal, aduh gimana ya, itu murid gue bagaimana ya, itu ama gue bagaimana, mama bagaimana, adik bagaimana, semuanya. Semua dipikirin. Akhirnya kita tidak berani melepaskan dan terus melekat. Cecuok. Ketika kita sudah melekat, ya itu tidak akan bahagia. Walaupun hidupmu bagus sebaik-baiknya, walaupun hidupmu banyak melakukan kebaikan, tapi detik-detik terakhir mau meninggal, tidak bisa melepas. Istilahnya nggak redo, nggak ikhlas. Redo, ikhlas, melepas, fangxia, itu sama bahasanya. Ya saat itulah betul-betul kita berpasrah. Lepas semuanya. Goodbye my love. I'm coming to the heaven. Mantap. Cieto faman. Iya. Jadi hidup boleh dikejar semasa hidup, tapi kita udah harus balancingnya ya. Aku mau nanya lagi, bukan kamu yang nanya aku. Hostnya saya. Oh iya. Hostnya saya. Dan diganti ya. Iya.
Terus uh, ada nggak cerita yang paling menyentuh dari anak-anak muridmu gitu? Misalnya apa sih cita-cita mereka? Terus mereka ini mau apa? Karena ada karakter tipikal orang Cungko ya. Orang Cungko itu fokus banget di satu bidang. Kalau dia mau ngejar apa, dia harus dapetin. Kalau dia mau apa, dia selalu taman ya iming nomor satu. Jadi dia nomor satu. Kadang-kadang itu kan jadi yali ya, jadi tekanan, jadi pressure. Tolong dong ceritain bagaimana kamu memberikan motivasi buat anak-anak ini biar mereka juga bisa berprestasi tapi tidak harus kesal marah ketika dia menjadi nomor 2 atau nomor 3. Nah, kebetulan yang les sama saya memang beda sama teman-teman orang tua teman-teman lain. Jadi kalau biasa mau ngeles sama kita kan lulusan Shanghai English ya. Pasti mau datang, anak saya belajar 3 tahun bisa grade 8. Anak saya belajar 4 tahun bisa grade 10. Nggak tahu lah, nggak jelas kan semua kan. Terus aku balik, aku bilang kayak gitu. Biasanya mereka mau les sama aku, konselingnya orang tuanya dulu. Saya nggak sama anaknya dulu. Karena anak kecil itu lebih banyak iya aja. Kan umur 3, mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti kan. Terus aku yang nafsu orang tuanya. Yang nafsu orang tua, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Jadi passionnya di orang tua sebetulnya. Iya. Jadi suruh orang tuanya aja ngeles. Makanya aku bilang, kalian kasih dia, suruh dia sekolah harus begini. Musik kalian harus begini. Terus apa yang mereka santainya, rileksnya di mana? Sedangkan fungsi kamu bilang mau kasih mereka ke musik itu兴趣爱好itu kan hobi.愛好, hobi, senang, happy, Jadi beban buat mereka kan. Suhe, iya. Aiko. Akhirnya berani juga. Nah. Habis itu biasa orang tuanya saya rinsoin dulu, jangan berpikiran. Rinsoin dulu otaknya brainwash ya, pakai rinso. Jadi berbusa-busa gitu ya. Nah, jadi kamu ngomong dulu sama orang tuanya, ya. Aku bilang manfaat musik itu begini. Terus kalau misalnya profesional. Apa tuh manfaat musik? Sekalian lah ngomong manfaat musik itu apa, gitu biar kita tahu. Manfaat musik itu, Indonesianya apa ya? Ya, Wofani lah. Kaya banget. Jadi biar dia punya kepribadian bisa lebih bagus. Terus misalnya terbalik. Jadi kayak misalnya dia punya sifat yang gak bagus di mana, orang tuanya kasih tahu ke saya. Terus yang kalian pengen dia ubah apa? Misalnya kayak sekarang zaman kan gadget, bener kan semua? Ya, betul. Nah, setidaknya kamu belajar musik, ada dong waktu 10 menit latihan yang tidak berhubungan dengan gadget. Setidaknya matanya istirahat 10 menit gitu kan. Jadi aku terangin, buat untuk kesehatan, buat olahraga, piano itu bukan berarti cuma diam, itu capek juga sebenarnya kalau misalnya aku kasih games yang aneh-aneh yang ada bergeraknya juga. Jadi aku bilang contohnya misalnya dia yang di China itu kan anaknya 1, otomatis kakek, nenek, papa, mama, ama, akong semua fokus ke dia kan, gitu kan. Jadi dia emosinya mau apa dapat apa. Jadi dari musik ini aku bisa bilang belum tentu, harus dari usaha sendiri lo baru bisa dapat sesuatu. Nah, otomatis kayak lebih ke apa ya, pelajaran kehidupan sehari-hari yang mungkin dia kurang, dia bisa dapetin di sini. Jadi kalau murid-murid saya sih kebanyakan kalau datang senang. Bahkan ada yang kan dia nggak latihan, mamanya bilang ya udah lo nggak usah les lagi, nangis, bilang nggak mau latihan. Aneh kan dia nggak latihan tapi dia mau les kan, mamanya kan. Terus aku ngomong sama orang tuanya gini, kita pakai tahap, jangan langsung latihan 1 jam. Itu anak-anak seluruh dunia pasti nggak mau. Mereka mau main gitu, main. Kecuali adalah memang demen banget sama piano kali ya. Bisa. Kalau nggak gimana? Kasih 5 menit, misalnya 5 menit lu belajar latihan piano, 10 menit bikin PR. Selang lagi ke piano gitu. Jadi mereka nggak kerasa. Habis itu jadi kayak kebiasaan.
Misalnya kayak makan jam Oh 7, yes, jam 6, jam betul 7 betul. pagi kan kebiasaan udah makan. Nah, kalian Iya, bisa terapin dia misalnya setelah sekolah jam 4 sampai jam 4.20 menit itu latihan piano. Jadi mereka udah kayak kebiasaan. Jadi udah kayak ya. lebih Habit, teratur gitu, disiplin ya juga. teratur. Jadi Iya, bukan berarti itu yang disebut dengan karma kebiasaan, achinakama. Karma kebiasaan ini kesannya kayaknya sepele ya. Kan kebiasaan, sepele. Padahal dia nggak sepele loh. Yang membentuk karakter itu adalah kebiasaan. Kita kebiasaan ngomong jorok, kebiasaan ngomong kasar, kebiasaan marah, kebiasaan itu habit, betul. Dan Iya. itu menjadi karakter. 30 kali dilakukan berulang-ulang udah pasti jadi udah kayak paham, gitu kan. paham. Udah Yes, jadi. betul. Nah, jadi mereka kayak jadi kebiasaan, oh, waktu jam 4 sampai setelah selesai sekolah pulang tep main piano dulu. Jadi kasih dia Ya. kebiasaan gitu. Setengah tahun kemudian, misalnya nih, aku bilang kalian mau pengen kasih dia nambah latihannya. Sebenarnya nggak usah, kita cuma kasih nambah lagu aja. Jadi dengan lagunya nambah banyak, otomatis dia mau latihan lebih banyak. Latihannya banyak, Iya, iya. tapi jangan langsung. Anak-anaknya kaget semua gitu. Kaget. Terus aku bilang, kalau misal kalian belajar musik, misalnya lah kita udah jadi apapun itu perusahaan punya CEO mau apapun, pasti ada gelar acara. Pasti ada gelar acara. Bener nggak Tiap tahun pasti ada acara apa? Acara misalnya buat perusahaan. Oh iya. Anniversary pasti ada kan? Nah, ada ya. Anakmu bisa musik, bisa main piano atau bisa nyanyi, tampil. Pas acara langsung tampil. Orang malah dia bukan cuma CEO ya, tapi dia suaranya bagus. Oh dia bisa ini, jadi nggak ada ruginya sih kalau menurut aku. Pantesan kenapa kamu disayang sama CEO. Karena ide ini kan nggak semua orang punya ide gitu. Bahkan banyak yang nyumpetin anaknya. Bahkan banyak yang supaya anaknya nggak usah tampil, nggak tahu. Nah, ternyata trik ini dikasih sama kamu, mereka juga jadi, wah, bangga ya, ternyata anaknya berubah, anaknya bagus, dan dihargai oleh orang, kasih semangat gitu. Iya. Waduh, ini nggak semua orang punya pandangan kayak gini sih. Kalau menurut aku musik itu nggak bilang, oh lu pebisnis, lu nggak bisa musik. Aneh dong, kalau misalnya aku pebisnis, aku itu, berarti kan bisa menunjukkan kepada bawahan kita bahwasannya, oh aku bisa yang lain gitu. Tapi ya ini kan nggak rugi ini bisa malah membahagiakan orang lain kalau tampilnya. Betul. Aku jadi ingat di Taiwan. Di Taiwan itu ada penulis buku, namanya siapa Yi ya. Bawa belakangnya pokoknya Giok. Aku lupa nama depannya. Tapi dia mengajarkan ini kepada semua perusahaan-perusahaan besar. Coba bikin satu ruang musik di perusahaanmu. Satu ruang musik, satu ruang teater, atau satu ruang apa. Tapi dia lebih fokusin ke musik itu sih ya. Nah, di saat waktu jeda, silakan bermain musik. Di situ anak buahnya atau siapa yang bisa bermain di situ. Ternyata itu membangun environment perusahaan menjadi lebih bagus, lebih rileks, lebih santai. Dan yang pimpinan-pimpinannya itu disarankan untuk juga belajar musik dan mereka bisa memainkan musik. Dan itu memicu anti stres di perusahaan, menambah antibodi kita, membuat rileks keadaan. Jadi seperti itu. Aku jadi ingat itu ada satu buku bahas tentang itu. Wah, jadi sampai sekarang di Taiwan bilang, bahkan di Fokwangshan aja di satu tempat ruang meeting pasti ada satu piano. Saya tanya, kok ada pianonya? Iya, sebelum kita nunggu Mas ingin berbicara, main piano dulu. Tapi sayangnya kita nggak kelihatan siapa yang main. Ya, betul. Supaya nggak tegang. Jadi ternyata musik itu kan vibrasi ya. Nah, vibrasi itu bisa membuat orang menjadi lebih rileks. Dan saat lebih rileks itu ternyata lebih fun. Ya, apalagi nih ilmunya yang bisa dibagi ke kita. Apa ya? Luar biasa. Itu tadi kan ngajarin anak apa itu musik, ngajarin orang tuanya. Terus abis itu kamu ngajarin orang tuanya supaya lebih apa lagi, menerima anaknya apa adanya, atau bagaimana? Tadi katanya yalinya gede banget ya, tantangan kehidupannya besar banget ya. Nah, iya, kalau untuk yang musik instrumentalia tanpa syair bisa bikin tambah cerdas dan semangat. Iya, betul. Kehidupan bisnis saham. Iya. Jadi musik instrumental ya. Kalau menurut aku ini masih
ambigu. Soalnya aku nggak berani menjamin, Ambigu. oh anak-anak yang belajar musik pasti pintar. Aku nggak berani jamin ya. Ya, So, ya, saya nggak berani ya. jamin, tapi setidaknya yang belajar musik mungkin lebih bisa kontrol emosi. Itu mungkin. Kemungkinan. Kenapa? Karena waktu main musik itu kita nggak main keras terus. Jadi nggak main lambat terus, nggak main cepet terus, semua ada. Jadi otomatis Masa? semua, iya. Mungkin, Masa? mungkin. Oh, mungkin. Dari Karena saya tahu juga beberapa pemusik itu justru temperamental. Karena dia melampiaskan semua di musik dan di kehidupan. mungkin Ya, balik saat lagi dia ya. sedih, dia bisa Misalnya, ekspresif banget di kesedihannya. Saat dia happy, dia bisa ekspresif banget di happy-nya. Jadi makanya harus ada balancing kayaknya ya. Iya, makanya harus balancing suhu kayak Iya, iya. suhu pernah bilang itu wisdom sama bikin baik itu Compassion. harus seimbang. Kalau Iya, enggak jadi bego sejalan. ya kan, Su kan. Siapa ya? Ya. Ya. Udah pinter sekarang, udah pinter. Cuma polos aja ya. Kalau kue tiaw tuh kue tiaw cap polos. Jadi Ya, kalau untuk cerdas saya nggak berani jamin sih. Cuma ya semua itu balik lagi ke anaknya atau orang yang belajar musik. Gimana cara dia Ya. kontrol. Itu sih menurut aku. Dan terapi musik dalam kandungan juga kan pengaruh. Ketika Nah, kita kalau 3-6 bulan, ya dalam kandungan terapi musik klasik katanya juga bisa berpengaruh. Ini aku pernah tanya guru saya dan guru saya bilang, Ya. untuk musik di kandungan itu belum tentu dengar klasik bisa buat anaknya pintar. Itu kenapa? Ya. Balik lagi ke orang tuanya. Jadi tujuan musik itu kan biar kita bisa santai gitu kan. Ya. Santai, metabolismenya bagus. Jadi anaknya serap gizinya lebih bagus. Tapi kalau orang tuanya nggak demen klasik, lu suruh dia demen klasik sama aja. Betul. Jadi balik lagi ke orang tuanya. Orang tuanya demen denger Korea. Ya udah kasih denger Korea. Dia tenang. Ini saya mau ngomong gitu loh dulu, tapi kan nggak bisa. Banyak di luar itu musik klasik buat baby, musik klasik buat baby, musik klasik buat baby. Tapi saya pikir orang kalau jadi gimana kalau misalnya mamanya kalau suka denger dia jadi jengkel gitu. Bener. Maksa demi biar anakku pintar, tapi sebenarnya enggak. Jadi dengar musik itu biar tenang. Jadi musik apapun sih kalau menurut aku ya. Ya. Pokoknya yang masuk ke hati dan enjoy dinikmati, bisa lebih tenang. Orang tuanya yang paling penting ya. Tuh, Dian dulu waktu hamil suka lagu-lagu cinta. Barusan ini saya upload ayat-ayat cinta yang nyanyi Dian dan suaminya main piano, Henry Chen. Kaget sih sebenarnya karena habis dengerin lagunya kamu, tiba-tiba muncul lagunya Dian sama Henry. Henry lagi main piano. Aduh, aku baru ingat di rumahnya ada piano, tapi aku lupa dia juga bisa main piano. Dan suaranya bagus banget. Nah, dia senang lagu-lagu cinta gitu ya. Memang betul apa yang dikatakan. Jadi saya nggak suka klasik. Saya dari lagu klasik itu cuma Canon D doang yang enak. Yang lainnya saya nggak gitu terima. Tapi akhirnya nggak bisa dipaksa. Tapi dari situ memang kita bilang harusnya musik itu vibrasi, kebaikan buat kandungan. Itu aja sih. Jadi bukan termasuk musiknya apa. Ya. Iya. Mamanya itu penggemar Mozart, penggemar Bach, mungkin habis dia dengar, oh dia demen banget, senang banget, ya udah. Intinya balik lagi sih ke ibu-ibu hamil, kalau bisa jangan sedih, jangan emosi, ya bahagia aja. Karena aku juga baru beberapa akhir tahun ini saya contohin ke orang tua murid saya yang ngandung anak kedua, karena China sekarang udah boleh lahir anak kedua kan. 2 anak. Kasih dan Sul kan tahu kan aku nggak demen baca bukunya. Sul tahu deh. Aku kalau baca buku udah nggak suka kan. Jadi aku kebanyakan suka langsung. Adalah baca buku not balok. Jarang banget. Mau buku sejarah musik, mau apa, aku orangnya lebih suka dengerin orang ngomong. Aku dengerin daripada suruh baca buku setebal-tebal gini. Aku nggak hobi Sul. Makanya nggak bisa tulis lirik kan.
Nah, jadi orang tua murid rata-rata aku bilang, nah kan kalau anak kamu lagi main piano, lu mau emosi, mending lu jangan denger. Aku bilang, kan biasa mereka temani anaknya untuk latihan, tapi kalau Iya, latihannya iya, serius kan, mamanya bisa ngomel-ngomel. Nah, emosi, iya, selama lu hamil, jangan pernah omelin anak lu kalau lagi main piano, karena ntar kena ke baby yang kedua. Jadi aku ya bilang, betul. jadi pas dia lagunya yang bagus banget, lu baru di samping denger aja, biar lu seneng juga gitu. Jadi intinya balik lagi sih, ibu hamil di zaman sekarang pasti stres, tapi jangan stres. Udah, intinya kalau lu nggak stres, lu bahagia, anak lu bakalan nggak kenapa-napa. Ya, benar-benar. Jadi semua adalah vibrasi. Ya, kalau ibu hamil itu harus menjaga banget pikirannya. Karena anak itu bisa merekam banget apa yang dirasakan oleh mama dan papanya. Ya, nonton drakor juga romantis-romantis. Yang pemainnya cantik dan ganteng. Bisa jadi mood booster. Asal jangan nonton The World of Merit. Nanti bisa jadi emosian. Gimana ya, Ya, so, kalau menurut oke. aku setiap film itu mau yang emosian atau mau apa, coba kita balik lagi dari ceritanya, mungkin bisa dapat hikmah yang lebih banyak kali ya. Itu Ya, The Word of Merit, mungkin Merit. ya, kalau mau baik suaminya baikin ya bisa aja. Coba kita kadang nonton ya emosi sesaat, tapi terakhir udah ending, coba kita balik, bisa nggak kita cari pemeran jahatnya tapi baiknya apa gitu. Itu lebih seru kan? Danar nih, The Train to Busan aja, Ci. Nanti anaknya jadi zombie loh. Ya, oke, udah 51 menit nih. Cepet banget, baru ngomong-ngomong gitu doang. Belum denger Anas nyanyi. Belum denger Anas gimana. Iya. Nah, akapela, Anas. Apa sih sebenarnya akapela itu? Kok seru banget sih kalian berlima itu. Berlima apa berenam? Berenam ya? Kok cuma nyanyi gitu aja nggak pakai musik tuh? Bisa Ya, pakai jadi gini-gini, bisa pakai ya, gini, bisa pakai jadi baju, akapela itu digosok-gosok. beneran suara doang, nggak ada instrumen. Ah, Jadi dari pembagian suara, dan kalau rhythmnya pakai beatbox atau pakai body percussion gitu. body percussion. Iya, Tabok-tabokin orang, juga bunyi kan. Oh, iya, iya, tabok-tabokin tabokin perut pipi orang. orang, mulut-mulut. Iya. Ya, itu uh, emang belajar khusus atau memang ketemu sama orang-orang yang bakat aja? Oh, yang grup Akapela itu? akapela itu cuma Iya, iya. semua iseng doang. Jadi cuma kayak happy-happy, Oh, iseng bukannya doang. Bukan bukannya memang profesi. ada pelajarannya, bukan? Oh, bukan. Enggak ada. Tapi, Jadi yang beneran hmm, yang lulus musik konservatori cuma beberapa aja, hmm. 2 orang aja. Dari grup kita cuma 2-3 orang. Yang lainnya mereka kayak demen aja, suka musik. Kan semua orang bisa nyanyi ya. Oh, Jadi bisa. nyanyi. Enggak Jadi saya ya, sih, saya nggak bisa. tuh kan bisa ya. Jadi bisa Tidak diajarin bisa. Tapi album kita belum keluar yang nge-rap. Iya, oke. Aduh, apa kita mau buka sesi 2? Tapi sepertinya Boleh? di sana sudah siang dan waktu yang makan. Wah, boleh, semangat dia. Gak apa-apa. Ya, baiklah. Kita buka sesi 2. Kalau yang mau bertanya tentang apapun, karena musik ini kan banyak dan dia adalah guru musik, jadi bisa bertanya. Dan anak-anak yang suka musik juga bisa bertanya nih sama kakak Anas sih, kakak Anastasia. Ya. Boleh, kita akhiri dulu untuk sesi 1 ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita buka lagi sesi yang kedua ya. Terima kasih. Bye-bye.